Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, program studi biologi, kelas A, angkatan 2021, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PBL atau Project Based Learning, mata kuliah ilmu lingkungan oleh Profesor Triratnaningsih Suprabhuwati. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Afina Riztalaya Alia dengan NIM 24022121120007. Kenalkan, nama saya Siani Fauzia Fadilatul Jannah dengan NIM 2402012111247. Perkenalkan, nama saya Aulia Mehrinanta dengan NIM 240201130113057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal bin Nabi dengan NIM 24020111211200041. Nama saya Rahma Anita Arma dengan NIM 240201211200015. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang kita angkat adalah mengenai pencemaran lingkungan karena penumpukan sampah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Oleh karena itu, tata kelola sampah yang baik dan sesuai perlu dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari timbunan sampah tersebut. Secara garis besar, sampah ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik ini berbentuk basah dan dapat mengalami kerusakan secara alami. Contohnya adalah sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini berbentuk kering dan tidak dapat mengalami kerusakan secara alami. Contohnya adalah plastik, karet, logam, besi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sampah yang berdaya bagi kehidupan. Contohnya adalah baterai dan jarum sebentar. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya sampah ini diantaranya yang pertama adalah banyaknya konsumsi masyarakat. Contohnya adalah masyarakat ini mampu untuk membeli suatu makanan namun tidak dihabiskan yang dapat menyebabkan sampah. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Contohnya itu masyarakat masih menganggap sepele masalah sampah. Misalnya, masyarakat membuang sampah di sungai yang dapat menyebabkan banjir pada musim hujan. Yang ketiga, kurangnya peraturan dari pemerintah. Contohnya, pemerintah itu dapat membuat peraturan seperti penggunaan kantong belanja ketika berbelanja di supermarket atau minimarket yang dapat meminimalisir sampah. Dan terakhir adalah meningkatnya jumlah penduduk. Nah, walaupun pemerintah itu sudah menerapkan program KB atau 2 anak cukup, namun ada masyarakat yang masih menginginkan anak lebih dari 2. Nah, sehingga perlunya kesinambungan antara masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah. Nah, jadi banyak sekali akibat yang ditimbulkan karena adanya pencemaran lingkungan oleh sampah. Beberapa di antaranya seperti adanya kerusakan ekologi, kemudian menyebabkan munculnya berbagai penyakit karena adanya virus atau bakteri pada lingkungan sekitar penumpukan sampah tersebut.
kemudian menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya menimbulkan bau tidak sedap atau bau busuk dari sampah tersebut. Kemudian menyebabkan terganggunya kebersihan dan keindahan lingkungan. Jadi sampah yang terus menumpuk dan tidak segera ditangani juga akan mengakibatkan kesulitan dalam penanganan sampah itu sendiri karena tidak dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah cara mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu dengan cara pengelolaan sampah. Adapun pengelolaan sampah itu dengan melakukan gerakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reuse yaitu suatu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahan sekali pakai yang dapat merusak lingkungan sekitar kita. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. Reuse yaitu menggunakan bahan yang dapat digunakan berulang kali. Misalnya, kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. Terakhir yaitu recycle, yaitu kegiatan mendaur ulang suatu bahan agar dapat diolah kembali dan digunakan kembali. Seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah, dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Ayo lakukan 3R dengan aksi nyata. Selanjutnya kita juga dapat menerapkan pola hidup ramah lingkungan, yaitu dengan menyediakan tempat sampah organik dan non-organik di rumah dan di lingkungan sekitar. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis tempat yang dibuang, sehingga sampah plastik dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya, hingga dapat didaur ulang dan menjadi produk yang bermanfaat. Masalah sampah masih menjadi problematika di Indonesia sampai saat ini. Sampah seringkali ditemukan menumpuk di berbagai tempat yang tidak sesuai sehingga dapat mengganggu aktivitas para warga. Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan sampah di Indonesia yaitu dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit listrik yang menggunakan sampah sebagai bahan utamanya, baik menggunakan sampah organik maupun sampah anorganik. Pembangkit listrik tenaga sampah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi diangkut ke PLTSA menggunakan truk untuk dibawa ke dalam bunker. Di dalam bunker, bau sampah terhisap oleh kipas udara dan air tirisan dialirkan ke ipal agar tidak mencemari lingkungan. Sampah yang sudah mengering diangkut ke tungku pembakaran dengan menggunakan grabber. Tungku pembakaran dirancang khusus agar sampah dapat terbakar pada temperatur tinggi dan dalam waktu yang cukup lama, sehingga sampah dapat terbakar sempurna. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan gas-gas beracun seperti dioksin dan furan. Dari proses pembakaran dihasilkan abu, gas, dan panas. Abu hasil pembakaran dikumpulkan dan dibawa ke pengelolaan abu untuk dijadikan bahan baku batako atau bahan bangunan lainnya. Gas hasil pembakaran dilakukan monitoring dan dikendalikan secara kontinu agar sesuai dengan standar baku mutu emisi gas buang. Panas hasil pembakaran dimanfaatkan untuk memanaskan boiler. Uap panas yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator listrik. Pembangkit listrik tenaga sampah dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan sampah karena dapat menghasilkan energi listrik dari bahan baku sampah.